Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada has grown rapidly over the years and positioned itself to become a leading institution in Indonesia and in the region. It was established on March 5, 1946 as the oldest faculty of medicine in Indonesia. It aims to become an innovative and excellent faculty of medicine, public health, and nursing with international standards and to always serve the nation and humanity with national cultural values based on Pancasila. The mission of the faculty is to improve public health status through education, research, and excellent services based on local wisdom, ethics, professionalism, and evidence-based science integrated in the academic health system. Various study programs in Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada has successfully achieved accreditation, such as TROP-ED, Asian University Network Quality Assurance, and Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges, and Universities at the international level, and the Indonesian Board of National Accreditation for Higher Education and Indonesian Accreditation Agency for Higher Education and Health at the national level. Supported by lecturers, including professors, and supporting staff, departments, research centers or working groups, Universitas Gadjah Mada Academic Hospital, Central Public Hospital, Dr. Suraji Tirtonegoro, and Dr. Sarjito Teaching Hospital, which is currently accredited by Joint Commission International for Academic Medical Center. The faculty offers undergraduate programs, graduate programs, medical specialist programs, and combined degree programs. Every year, over 500 undergraduate students and 600 graduate students are enrolled. The faculty continually develops and improves a flagship program called Continuing Professional Development through guest lectures, seminars, symposia, and workshops. Moreover, the faculty is equipped with IT facilities and information systems that are integrated with the university system, video conference facilities and webinar, a computer-based test room in a convenient academic atmosphere, and a green campus. Supported with comfortable workspaces, museums, sports facilities, and disabled-friendly buildings. Active partnerships and strong collaborations have become inseparable parts of our faculty, without which progress in education, research, and community service would not have been achieved. Our international partnerships create ample opportunities for student and staff exchange, research collaborations, community services, as well as development of international double degree and sandwich programs at the undergraduate and graduate level. For over 75 years, we have been preparing leaders committed to addressing the health challenges of today and tomorrow. I would like to invite you to join our researchers, educators, practitioners,
and students to improve the health and well-being of humankind. I would like to welcome you to the Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada. Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada adalah penyelenggara pendidikan strata 3 di bidang ilmu kedokteran dan kesehatan. Kami memiliki 6 bidang keilmuan kedokteran dan kesehatan, yaitu biomedik, kedokteran klinis, kesehatan masyarakat, keperawatan, pendidikan kedokteran dan kesehatan, serta gizi kesehatan. Kurikulum program studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan dirancang secara cermat, direview secara berkala, disesuaikan dengan standar pendidikan yang berlaku, serta berorientasi pada kurikulum berbasis luaran atau outcome-based education. Proses pembelajaran dirancang dalam 6 hingga 8 semester dengan timeline yang terstruktur di setiap semester agar mencapai kelulusan tepat waktu. Semester 1 dan 2 akan berfokus pada perkuliahan, mata kuliah dasar umum dan penunjang disertasi, serta pelatihan-pelatihan tersertifikasi. Pada semester 3 dan 4, mahasiswa akan melakukan seminar pra-kompre dan ujian komprehensif. Penelitian disertasi dilaksanakan pada semester 4 hingga 5, diikuti dengan penulisan hasil dan publikasi di jurnal internasional pada semester 6 sampai 8. Dalam melaksanakan pendidikan di program studi doktor ilmu kedokteran dan kesehatan, diampu oleh dosen-dosen dan promotor yang berkualitas, serta merupakan pakar di bidangnya. Program studi di bawah Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM ini juga memiliki sarana dan prasarana pendidikan maupun penelitian yang memadai serta atmosfer akademik yang kondusif. Selain kegiatan perkuliahan, Prodi juga menyiapkan pelatihan-pelatihan untuk memperkuat kompetensi mahasiswa. Pelatihan wajib bagi mahasiswa seperti Good Clinical Practice, Good Clinical and Laboratory Practice, Good Health Research Practice, serta Systematic Literature Review. Untuk membantu mahasiswa dalam analisis statistika dan penulisan artikel publikasi, tersedia layanan klinik statistik dan klinik bahasa yang dapat diakses oleh mahasiswa S3. Prodi juga menyelenggarakan program MEMO, yaitu program mentoring dan monitoring pada 2 semester pertama. MEMO 1 membantu mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan akademik yang baru, untuk memantapkan topik disertasi dan didampingi oleh para mentor. Dilanjutkan dengan MEMO Systematic Review pada semester 2 untuk memantapkan orisinalitas penelitian disertasi melalui systematic review. Secara kontinu, juga dilakukan monitoring dan evaluasi di awal semester kepada seluruh angkatan untuk mengetahui perkembangan studi mahasiswa. Untuk meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa serta peningkatan kapasitas program studi, kami juga mengembangkan program kerjasama internasional dalam bentuk joint supervision dan double degree dengan beberapa institusi terkemuka, serta berpartisipasi dalam organisasi Orpheus, yaitu Organization of PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System. Berbagai upaya perbaikan terus kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di program studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan FKKMK UGM.
Kami berharap melalui program ini dapat terlahir dokter-dokter yang dapat mengembangkan ilmunya dengan baik untuk berkontribusi memecahkan berbagai masalah kesehatan di Indonesia, serta berperan sebagai pemimpin keilmuan yang berkarakter sesuai dengan visi dan misi program studi. Mari bergabung bersama kami. Ujian terbuka, program doktor Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada atas nama Saudari Diah Wijayanti Suta SST MKes dengan judul disertasi Perilaku Merokok pada Remaja Perempuan di Kecamatan Sampang, Madura akan segera dimulai. Tim penguji dimohon untuk mempersiapkan diri. Sebelum acara dimulai, akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Gadjah Mada.
Ketua Tim Penguji, Dr. Yodi Mahendra Data, MSc PhD FRS PH, Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, membuka rapat untuk melangsungkan ujian terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini rapat untuk melangsungkan ujian terbuka bagi Promovenda Saudari Diah Wijayanti Suta, SST MKes, dengan ini dinyatakan dibuka. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan tim penguji ujian terbuka promosi doktor bagi Promovenda Saudari Diah Wijayanti Suta, SST MKes. Tim penguji terdiri atas yang pertama, Profesor Dr. Anda Yayi Suryo Prabandari, MSc PhD, dari FKKMK UGM selaku promotor sebagai anggota. Yang kedua, Dr. Anda Retna Siwi Padmawati, MA, dari FKKMK UGM selaku kopromotor sebagai anggota. Yang ketiga, Dr. Fatwasari Tetra Dewi, MPH PhD, dari FKKMK UGM selaku tim penilai sebagai anggota. Yang keempat, Dr. Anda Ati Triratnawati, MA, dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, selaku tim penilai sebagai anggota. Yang kelima, Dr. Santi Martini, MKes, spesialis bedah konsultan onkologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, selaku tim penilai sebagai anggota. Yang keenam, Nur Hadi SSOS MSc PhD, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, selaku penguji internal sebagai anggota. Dan yang ketujuh, Dr. Anda Rita Damayanti, MSPH, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, selaku penguji eksternal sebagai anggota. Dan saya sendiri, Dr. Yodi Mahendra Data, MSc PhD, FRS PH, Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM sebagai ketua. Terlebih dahulu, saya ingin bertanya kepada Saudari Promovenda, apakah Saudari sehat dan siap untuk diuji pada ujian terbuka ini? Bismillahirrahmanirrahim, saya siap untuk diuji pada ujian terbuka hari ini, Dokter. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Profesor Dr. Anda R.A. Yayi Suryo Prabandari, MSc PhD, selaku promotor untuk memperkenalkan calon doktor. Terima kasih Bapak Ketua Dewan Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Promovenda pada hari ini adalah Saudari Diah Wijayanti Suta dengan instansi asal adalah Stikes Sekolah Tinggi Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Promovenda dilahirkan di Sampang 17 Agustus 1989. Dengan riwayat pendidikan S1 diselesaikan pada tahun 2012 dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pendidikan S2 diselesaikan pada tahun 2015 dan dari Universitas Airlangga, Surabaya. Riwayat pekerjaan Saudari Promovenda Diah Wijayanti Suta adalah saat ini beliau adalah dosen tetap Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo sejak 2016 dan pernah menjadi Sekretaris Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo pada tahun 2018 sampai 2019. Tim pembimbing adalah saya sendiri, Prof. Dr. Anda R.A. Yayi Suryo Prabandari, MSc PhD, dan co-pembimbing adalah Dr. Anda Retna Siwi Padmawati, MA. Judul disertasi yang diselesaikan adalah perilaku merokok pada remaja perempuan di Kecamatan Sampang, Madura. Dan penelitian ini berusaha memotret secara lengkap
berbagai macam kegiatan merokok yang dilakukan oleh semua kalangan di Kecamatan Sampang, Madura, khususnya remaja, sehingga dapat menjadi dasar bahwa Kecamatan Sampang sangat memerlukan kawasan tanpa asap rokok. Demikian ini lebih pada tahap pertama. Kemudian pada tahap kedua, penelitian ini mengidentifikasi faktor risiko dan protektif yang memengaruhi perilaku merokok pada remaja perempuan, seperti lingkungan sosial, kemudian persepsi tentang merokok, dan tekanan dari teman-temannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan intervensi yang efektif untuk mencegah merokok pada remaja perempuan dan mengurangi dampak merokok pada kesehatan perempuan secara umum di Indonesia dan secara khusus di Madura. Dan harapannya penelitian ini juga bisa memperluas pengetahuan mengenai perilaku merokok perempuan dan memberikan perspektif baik tentang permasalahan ini, plus menjadi dasar untuk perubahan sosial dalam mengurangi merokok perempuan dan memberikan dukungan yang tepat bagi remaja yang merokok. Penelitian ini dilakukan cukup bertahap dengan multi metode yang didahului dengan penelitian kuantitatif, mencari prevalensi, dan kemudian penelitian kualitatif melihat lebih dalam apa yang terjadi pada perokok perempuan yang akhir-akhir ini memang perokok perempuan cukup naik angkanya, meskipun belum sesignifikan laki-laki, tetapi perlu mendapat perhatian sehingga sangat diapresiasi hasil penelitian ini untuk nantinya menjadi rekomendasi kebijakan selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ketua Dewan Penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Yayi. Selanjutnya, sebagai penghormatan kesempatan pertama, saya persilahkan kepada Dr. Anda Rita Damayanti, MSPH, selaku penguji eksternal untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih kepada Ketua Penguji, Bapak Dekan. Saya akan pertama-tama saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Promovenda yang telah menyusun materi ini. Ya, materi ini terlihat bahwa Promovenda bekerja keras ya untuk melakukan studi ini. Pertanyaan saya adalah Promovenda itu menggunakan teori of planned behavior. Dan dari hasilnya terlihat bahwa hubungan sikap, norma subjektif, dan perceived behavior control dan intensi itu ya yang hanya signifikan itu adalah norma subjektif, begitu ya. Sementara yang lain tidak signifikan. Pertanyaan saya ini terkait dengan rekomendasi yang disusun, yang sudah disusun sarannya ya. Karena sarannya itu yang disusun, susunan itu adalah kepada remaja, kepada keluarga, kepada pemerintah. Jadi kurang jelas kontekstualnya terkait dari hasil kerangkanya ini dengan teori plan of behavior. Nah, pertanyaan saya, dapatkah Anda menjelaskan kerangka saran terkait dengan temuan ya yang menggunakan teori plan behavior ini? Ya. Kemudian setelah menjawab itu, pertanyaan berikutnya adalah oke, kalau dalam 10 tahun ke depan rekomendasi itu dilaksanakan di Sampang, pertanyaan saya, apakah prevalensi merokok pada remaja putri ya secara khusus dan remaja secara umum apakah akan turun? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua adalah terkait saran. Saran ini cukup spesifik menyampaikan kepada pemerintah supaya membuat intervensi khusus kepada perempuan, ya remaja perempuan. Nah, namun apa sih kira-kira di dalam benak Anda, ya intervensi seperti apa yang operasional dan bagaimana itu melaksanakannya? Karena menyasarnya itu adalah remaja perempuan, begitu ya. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Rita Damayanti, MSPH atas pertanyaannya. Saya mohon izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Ya, penelitian ini memang
yang menjadi dasar adalah teori claim of behavior untuk dasar teorinya, dan memang pada waktu kita menguji ini menggunakan uji kuantitatif yang sangat signifikan itu adalah terbukti di norma subjektif begitu ya. Nah, bagaimana untuk saran yang memang operasional untuk yang menuju ke saran ke norma subjektif itu memang di sini yang untuk norma subjektif itu dipotretnya adalah pada lingkungan yang orang terdekat merokok, juga lingkungan temannya, juga di lingkungan sekolah begitu yang kami potret. Nah, oleh karena itu saran yang kami sarankan untuk itu dipisahkan menjadi saran untuk remaja itu sendiri, untuk keluarga, dan bahkan untuk lingkungan sekolah kami jabarkan. Yang pertama untuk remaja itu karena memang hasil yang dalam penelitian ini itu munculnya perilaku merokok itu memang yang menjadi dasar adalah dirinya sendiri, itu atas dasar keingintahuannya sendiri, tidak ada dorongan dari yang lain. Makanya kami banyak saran untuk remaja itu sendiri, yaitu salah satunya adalah meningkatkan keaktivitasan dalam mengikuti edukasi tentang perilaku merokok begitu, yang akan nanti disediakan di sekolah, dan itu menjadi rekomendasi kami. Nanti sudah akan ada yang namanya planning untuk mengintervensi sekolah. Dan yang kedua itu menumbuhkan keyakinan dalam diri bahwa perilaku merokok itu bukan perilaku yang normal. Nah, ini kami juga sudah mempersiapkan untuk melakukan promosi yang memang nanti sasarannya adalah remaja perempuan itu sendiri yang berstatus sebagai pelajar begitu. Nah, untuk kedepannya bagaimana rekomendasi itu ke 10 tahun ke depan, apakah diprediksi akan menurunkan prevalensi dari perilaku merokok remaja perempuan ini sendiri? Kami cukup yakin begitu ya, karena kemarin sudah ada kami sudah presentasi di sana juga, sudah mendapat dukungan dari dinas juga. Sebenarnya mereka juga ingin begitu untuk membuat KTR yang ada di sana, tetapi mereka bingung gitu. Mulainya dari mana? Nah, itu yang sedang kami persiapkan untuk membantu membuat rekomendasi untuk policy yang bisa kami bangun bersama-sama, memasuki sekolah-sekolah, dan kita memang nanti mulainya dari lingkungan sekolah dulu, setelah lingkungan sekolah baru nanti intervensi ke keluarga. Karena bagaimanapun juga di sini keluarga sangat-sangat berperan, oleh karena itu saran kami juga spesifikkan pada keluarga gitu, karena munculnya perilaku mereka merokok itu dikarenakan ada yang rokok pertama itu didapatkan dari lingkungan keluarga dengan mengambil rokok dari anggota keluarga begitu. Dan yang pertanyaan kedua, untuk pemerintah yang intervensi yang operasional untuk remaja perempuan, ya tadi kami sudah bekerja sama nantinya untuk dinas setempat dan juga bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah melakukan kegiatan yang memang masuk ke dalam ekstrakurikuler mereka, karena ada beberapa sekolah di sana itu tidak aktif begitu ekstrakurikulernya, sehingga kebanyakan remaja ketika pulang itu kebanyakan nongkrong begitu, Ibu. Jadi nantinya kita sudah mempersiapkan beberapa alternatif, beberapa rekomendasi yang bisa nanti dipertimbangkan untuk setiap sekolah. Sebenarnya ini remaja perlu apa sih sebenarnya biar dia tidak kepikiran untuk memilih perilaku merokok sebagai pelampiasan mereka begitu. Karena kami lihat di sana adik-adik juga banyak yang kreatif, membatik dan lain-lain, tetapi tidak sangat diasah begitu. Terima kasih. Begitu jawaban dari saya, Dr. Rita. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Penguji. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Nur Hadi, SOS MSc PhD, selaku penguji internal untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu tim penguji, Bapak Ketua, dan terutama Saudara Promovinda. Selamat sudah sampai pada tahap ini, sejengkal lagi menjadi dokter. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama,
Saudara, Promovenda ini melakukan riset di Kecamatan Sampang, Madura. Saya kira dengan sebuah kerangka bahwa lokasi ini memiliki karakteristik khusus ya, baik dari sisi sosial ekonomi, tradisi budaya maupun agama, atau kalau bisa dibilang lebih spesifik pemahaman tentang agama, karena bisa jadi agamanya sama tapi cara memahami agama itu spesifik di berbagai lokasi. Nah, pertanyaan saya kemudian sejauh mana generalisability-nya ya hasil riset ini, artinya bagaimana bisa digunakan untuk menjelaskan perilaku merokok remaja perempuan pada konteks yang lebih luas, misalnya untuk daerah lain, bagaimana misalnya di Jawa, di suku Bugis, di Minang dan sebagainya ya, atau mungkin dalam skala nasional, itu kira-kira seperti apa. Kemudian pertanyaan yang kedua, Promovenda ini melakukan riset perilaku merokok remaja perempuan dalam konteks sekolah ya, settingnya adalah setting sekolah. Sementara kalau kita lihat remaja perempuan milenial saat ini itu semakin intens ya menjadikan merokok ini sebagai sebuah gaya hidup. Nah, saya ingin tahu sejauh mana riset Promovenda ini bisa berkontribusi untuk menjelaskan fenomena perilaku merokok ini pada remaja perempuan milenial ya. Saya kira di kesimpulan poin nomor 9 itu sudah disebutkan misalnya perilaku merokok yang dilakukan oleh pelajar perempuan dimaknai sebagai perilaku penghilang stres, kebebasan, teman baik yang selalu ada, bentuk kekecewaan, dan seterusnya itu. Ini kira-kira bagaimana jika dimaknai dari sisi remaja perempuan milenial. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Nur Hadi, SOS MSI PhD atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Ya benar, ini cukup unik karena Kecamatan Sampang, Madura, kebetulan itu adalah tempat saya lahir, Bapak. Jadi tetapi alasan saya untuk meneliti perokok di tempat ini memang dari awal kami sudah mengadakan riset di sana tentang tobacco control tahun 2015, memang sudah menghasilkan angka untuk remaja itu sangat signifikan setiap tahunnya begitu. Dan karakteristiknya di sana untuk lingkungan sosialnya pun sangat-sangat mendukung perilaku merokok itu dilakukan, mulai dari banyaknya mudahnya akses untuk mendapatkan rokok baik itu di dekat lingkungan sekolah dan lain-lain. Dan walaupun itu lingkungannya agamis, tetapi mereka juga menormalisasikan perilaku merokok itu untuk dilakukan, tetapi hanya untuk laki-laki saja. Nah, untuk perempuan mereka masih memandang perilaku merokok itu tidak normal untuk dilakukan oleh perempuan. Bahkan stigma negatif di sana masih sangat kuat begitu untuk perempuan. Oleh karena itu yang menarik untuk diteliti adalah memang kenapa sih stigma negatif yang ditampilkan oleh lingkungannya seperti itu, tetapi masih ada timbul perilaku merokok begitu. Dan sejauh mana hasil ini bisa digandakan dalam konteks yang lebih luas, saya rasa bisa begitu, karena karakteristik ya rata-rata untuk wilayah Jawa Timur untuk ke Madura memang mendekati ya, karena kebanyakan daerah Jawa Timur itu juga lingkungannya agak agamis, dan dan kalau di Sampang itu sedikit mengarah ke pedesaan, begitu tidak mengarah ke perkotaan, dan itu juga untuk stigma negatifnya masih terbilang kuat begitu. Jadi untuk bisa diaplikasikan ke kota lain atau lingkungan yang memang bisa sama dengan lingkungan tempat kami melakukan riset ini, saya rasa masih bisa untuk dilakukan begitu, Bapak. Dan untuk pertanyaan yang kedua, untuk perilaku merokok itu melihat fenomena yang terjadi sekarang di remaja putri memang seperti sudah menjadi gaya hidup gitu, tetapi itu dalam konteks beberapa
beberapa tempat begitu Bapak. Untuk yang di lokasi kami, kebanyakan memang dari informan kami yang memiliki perilaku merokok, terutama yang remaja perempuan itu masih belum mengekspos gitu ya kegiatan mereka ke halayak ramai begitu, karena memang takut dicerca dan lain-lain begitu. Tetapi ketika mereka move ke lingkungan yang lain, mereka sangat eksplor banget gitu untuk memamerkan perilaku mereka, yaitu tadi karena itu bentuk dari suatu gaya hidup begitu, dan mereka juga berpikiran bahwa perilaku merokok itu yang dilakukan perempuan itu sebagai pembeda dari remaja perempuan yang lain begitu, dan lebih tampilkan berani. Tetapi ketika mereka kembali lagi kepada lingkungan mereka yang saat ini begitu, mereka cenderung takut untuk menampilkan perilaku mereka. Dan ya fenomenanya ya memang sekarang lebih ke elektrik juga. Kemarin juga dari informan kami dapatkan elektrik, karena sekarang banyak rokok elektrik yang sudah dikemas sedemikian rupa cantiknya begitu, dan menjadi liner art gitu, dan itu juga mereka posting, kadang mereka berani posting untuk diposting di sosial media sebagai suatu fashion begitu Bapak Nur Hadi. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan pada Bapak Ketua. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Santi Martini, MKes, selaku tim penilai untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Baik, matur nuwun pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang serta para penguji, promotor dan kopromotor. Pada kesempatan yang baik ini, pertama saya ingin menyampaikan selamat ya kepada Promovenda yang akhirnya sudah sampai pada tahap ini ya. Ini bukan suatu hal yang mudah, tapi Anda ternyata sudah bisa sampai kepada tahap ini. Dan terus terang saya apresiasi atas studi yang dilakukan. Ini dilihat dari besar sampelnya yang cukup besar juga ya, hampir 1.000 ya, 900 sekian ya. Terus kemudian yang kedua spesifik untuk membahas terkait dengan apa yang terjadi pada perempuan. Kebetulan kita kemarin sehari yang lalu ya, kemarin ya, kita memperingati Hari Perempuan Sedunia. Jadi ini bisa jadi masukan juga ya untuk menambah pengetahuan terkait apa yang terjadi pada perempuan, dan ini bisa menjadi evidence untuk memberikan intervensi dalam rangka meningkatkan kesehatan khususnya pada perempuan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa yang sudah ditulis oleh Promovenda. Dari hasil penelitiannya kan di situ disebutkan perokok di Sampang ini di kalangan anak muda ya atau remaja itu ada 24% dan sekitar 35%-nya pada laki-laki, dan pada perempuannya ada 1,2% ya kalau nggak salah. Nah, berkaitan dengan ini, yang ingin saya tanyakan terkait dengan aspek dari aksiologinya ya, kebermanfaatan dari penelitian ini apa. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Promovenda sesudah mengetahui hasil penelitian ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan ini mungkin sering ditanyakan ya kalau studi-studi di program doktor ini, apa sih sebetulnya kebaruan ya yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan oleh Promovenda dibandingkan studi-studi yang pernah dilakukan sebelumnya ya. Apakah itu berkaitan dengan prevalensi, presentasenya dari perokok, ataukah mungkin ada hal-hal lain yang ditemukan dari hasil penelitian Promovenda ini. Tuh. Kemudian yang ketiga ini komentar saya terhadap ini Pak Yodi. Tadi saya mungkin saya keliru mendengar ya. Saya nggak ada spesialis bedah onko gelarnya. Betul yang disampaikan yang terakhir. Iya. Saya tadi senang, waduh, dapat
tambahan gelar ini. Mohon maaf Dr. Santi, tadi ada skripnya agak keliru. Tapi sudah betul yang terakhir. Matur nuwun. Terima kasih Dr. Santi Martini, Ankes. Izinkan saya menjawab untuk pertanyaannya, Dokter. Ya, terima kasih atas apresiasinya sebelumnya. Memang benar sampel untuk survei yang pertama sekitar 900 sekian, tetapi untuk yang kualitatif ada informannya sebesar 11 informan begitu, Dokter. Nah, untuk manfaat dari hasil penelitian ini jelas kami nanti ingin mendesak dari pemerintah setempat untuk mencanangkan begitu KTR, karena kita memang sangat butuh KTR, dan kita kemarin juga sempat berdiskusi ya, memang sudah saatnya KTR untuk dicanangkan di Kecamatan Sampang begitu. Dan penelitian ini juga nanti dapat dijadikan landasan untuk dilakukannya intervensi begitu, Dokter, yang efektif yang untuk mencegah terjadinya perilaku merokok begitu. Kita akan fokus untuk ke preventifnya, karena sekarang perilaku merokok sudah merujuk ke angka yang memang benar-benar usia dini begitu, sudah tidak SMA lagi, tetapi sudah ditemui di SD. Jadi kita nanti promosinya ini bisa dijadikan dasar kalau promosi sudah tidak berlaku begitu untuk di anak SMA untuk pencegahan, tetapi kita nanti bisa turun ke sekolah dasar sebagai promosinya begitu. Dan penelitian ini bisa jadikan landasan untuk intervensi tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dr. Santi terkait novelty dari penelitian ini, Dokter. Izinkan saya menjawab. Jadi penelitian ini tuh menghasilkan pernyataan bahwa pemicu utama mereka melakukan perilaku merokok karena di dalam diri mereka, Dokter. Jadi itu pemicu pertamanya. Dikarenakan karena mereka melihat anggota keluarga yang pada waktu merokok di dalam rumah itu menampilkan ekspresi yang sangat rileks begitu. Nah, munculnya inisiasi untuk itu dia mencoba karena melihat itu. Dan rokok pertama yang mereka dapatkan itu adalah rokok yang yang tersedia di dalam rumah begitu. Nah, ketika mereka mencoba juga ada dorongan stres begitu, yang mereka anggap stres karena ada masalah persahabatan dan percintaan begitu. Dan ditambah lagi kayaknya kok lihat rokok ini kok enak begitu. Itu rata-rata dari informan kami menyatakan bahwa kami merokok itu karena memang dari diri kita nggak ada yang memaksa begitu, Dokter. Tapi pemicunya memang dari lingkungan yang memperlihatkan bahwa perilaku merokok itu adalah perilaku yang membuat mereka bisa rileks dengan cara mereka melihat ekspresinya yang sangat-sangat rileks ketika menghisap asap rokok begitu. Ya, baik, berarti ada faktor eksternal dan faktor internal juga ya. Benar. Kombinasi dari keduanya, iya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih, Dr. Santi. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Anda Atik Trinatnawati, MA, selaku tim penilai untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertama saya sampaikan ucapan selamat untuk Saudara Promovenda yang sudah melaksanakan tugas akhir ini dengan baik sekali. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Promovenda. Yang pertama adalah, ada stigma negatif yang disematkan kepada perokok perempuan, seperti stigma perempuan nakal, perempuan pembangkang, dan perempuan pemberani. Pertanyaan saya, apakah stigma-stigma yang melekat pada perempuan perokok itu tidak mampu menurunkan niat mereka untuk merokok, mengingat stigma itu di kalangan remaja itu sering dianggap sesuatu yang yang menyakitkan atau negatif, kemudian mereka pasti ingin menghilangkan stigma itu. Pertanyaan yang nomor 2, mengingat masyarakat Madura yang sangat agamis dan tentu memiliki norma-norma agama untuk pencegahan rokok, khususnya pada rokok perempuan,
pertanyaan saya, apakah nilai-nilai agama yang ada di masyarakat wilayah penelitian ini tidak mampu mencegah perempuan-perempuan yang masih merokok itu menjadi meninggalkan rokok, mengingat pesan dan nilai agama itu biasanya sangat lebih mengena pada pesan maupun norma adat atau budaya masyarakat setempat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Anda Atik Tri Ratnawati MA atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Dr. Atik. Ya, memang benar dokter, di tempat penelitian kami stigma negatif sangat kuat begitu ya. Nah, tetapi itu yang mendasari kenapa sih stigma negatifnya kuat, tetapi kok masih ada perilaku merokok dari remaja perempuan begitu. Karena mereka begini dokter. Jadi kenapa stigma negatif ini bisa nggak sih menurunkan untuk perilaku merokok yang ada di sana? Sebenarnya dari informan kami itu semuanya sadar betul akan stigma negatif yang akan dilontarkan pada masyarakat ketika mereka tahu kalau dia merokok. Oleh karena itu, karena tahu di informan kami rata-rata merokoknya belum ekspos, dokter. Jadi mereka masih sembunyi-sembunyi, mereka sudah punya tempat di mana dia merokok itu tidak diketahui begitu. Dan dari lingkungannya sendiri pun juga ketika kami tanya kepada informan pendukung begitu, dari tokoh masyarakat, dari tokoh agama juga, dari guru begitu, sampai detik perilaku penelitian ini dilakukan, mereka belum pernah sama sekali menemukan adanya perilaku merokok yang terjadi di lingkungan Kecamatan Sampang begitu, dokter. Jadi ketika kami bertanya begitu, ya rokok itu buat laki-laki. Kami sejauh ini masih belum tahu ini perokok perempuan ini ada atau tidak. Nah, oleh karena itu kemarin ketika kami diseminasi penelitian ini, mereka kaget juga, dokter. Oh, ternyata ada ya perilaku merokok pada remaja. Ini remaja loh, ini anak mana gitu. Jadi kami langsung mencerahkan mereka bahwa perilaku remaja merokok itu bukan hanya di perkotaan, tetapi di tempat kita sudah terjadi. Dan itu ketika nanti digali, kami kan menggunakan snowball begitu dengan kriteria inklusi. Ketika kriteria inklusi kami abaikan begitu, saya yakin tidak hanya 11 yang kami temukan begitu, Dokter Ati. Jadi stigma negatif melekat kuat di sana, tidak mampu untuk menurunkan. Saya rasa semua sadar akan stigma negatif tersebut pada perokok-perokok remaja itu, tetapi ya mereka sejauh ini masih memang benar-benar melakukan perilaku merokoknya itu diam-diam, tidak diekspos begitu, dan hanya melakukan perilaku merokok itu pada gengnya mereka begitu, pada timnya mereka saja, bukan orang-orang yang terdekat begitu, dokter. Dan yang untuk pertanyaan yang kedua, tentang Madura agamis, norma agama itu bisa tidak dijadikan untuk penjagaan, sangat bisa. Jadi kami juga sudah merencanakan rekomendasi ke sana, dokter, bahwa untuk melakukan pendekatan kepada pesantren, kepada memang kegiatan-kegiatan keagamaan, karena memang di setiap sekolah itu memang ekstrakurikuler keagamaan sangat banyak sekali. Dan nanti kami juga akan membuat rekomendasi untuk menambah kegiatan keagamaan tersebut untuk menjadi pengalihan mereka untuk lepas dari perilaku merokok begitu, karena ya memang dari informan kami itu menyadari bahwa itu tuh tidak baik untuk kesehatan, itu sangat dilarang, tetapi ya memang desakan dari diri sendiri bahwa yang merokok ini ya normal, kalau kita mau menghilangkan stres itu ya pakai rokok gitu. Jadi kita akan menghilangkan pikiran itu dari individunya dulu begitu, dokter. Terima kasih, Dr. Ati. Ya, terima kasih atas jawabannya. Waktu saya kembalikan kepada Dr. Yodi. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Fatwasari Tetradewi, MPH PhD, selaku tim penilai untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Ketua, penguji baik yang dari dalam maupun dari luar.
UGM, kopromotor dan promotor maupun para pemirsa. Saya yang pertama juga mengapresiasi Bu Suta nih yang sudah mampu menyelesaikan studinya dalam waktu yang relatif singkat, dan juga hasilnya bisa kita lihat di sini bahwa perokok perempuan ini juga ternyata di tempat yang seperti di Madura pun itu juga ada begitu, dan kita bisa melihat fenomena tersebut sehari-hari di sekitar kita, apalagi kalau kita di perkotaan. Izinkan saya untuk mengajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah tadi di dalam kesimpulan disampaikan bahwa merokok ini di kalangan remaja perempuan begitu ya. Ini dikatakan sebagai menyenangkan, membuat bebas, sebagai penghilang stres begitu, dan juga sebagai teman baik. Atau intinya sebagai pencair suasana begitu ya tadi ya Mbak Suta ya. Bagaimana konsep pencair suasana ini diterjemahkan dalam program yang pencegahan supaya perempuan remaja perempuan tidak merokok begitu. Kemudian misalnya saja ya, misalnya apakah menyediakan kegiatan pencair suasana kompetitor atau bagaimana begitu misalnya ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana generalisasi hasil dari penelitian yang didapatkan tadi bahwa rokok ini sebagai pencair suasana, apakah itu juga bisa istilahnya digeneralisasikan atau dipakai di Yogyakarta, apakah juga misalnya seperti itu, katakanlah ya, ini karena kan Mbak Suta juga studinya di Jogja, sudah lama di Jogja, sehingga mungkin nanti bisa memberikan bantuan kepada para peneliti ataupun para promotor kesehatan di tempat-tempat yang lain, khususnya di Jogja, untuk bisa mengaplikasikan ilmunya. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Fatwasari Tetradewi, MPH PhD atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Nah, memang di kesimpulan dari kami, dari penelitian ini, memang rokok itu dimaknai sebagai perilaku yang menyenangkan, dan yang digarisbawahi oleh Dr. Fatwa adalah pencair suasana begitu ya. Jadi bagaimana untuk membuat istilahnya pencegahan remaja untuk remaja yang mempunyai perilaku merokok ini dalam hal pencair suasana. Nah, di sini pencair suasana itu diartikan pada waktu mereka itu dokter berkumpul dengan sama teman perokoknya. Jadi mereka itu akan lebih enak ngobrolnya ketika mereka mengobrol dengan sambil merokok begitu. Jadi tidak canggung, membuat mereka los begitu, dan itu yang dimaknai dalam arti pencair suasana. Dan bagaimana untuk membuat pencegahannya begitu ya, kita akan melakukan edukasi kepada teman-teman sebaya begitu dokter untuk pencegahannya, dan itu kami mampatkan di preventifnya di lingkungan sekolah begitu, agar mereka lebih banyak berdiskusi, lebih banyak berkumpul itu di lingkungan yang memang jauh tidak kepikiran untuk merokok sebagai penghilang canggung di antara mereka sebagai untuk dalam hal ingin mengobrol, ingin berbincang begitu dokter. Dan bagaimana nanti generalisasinya, saya rasa bisa untuk diimplikasikan kepada ke daerah-daerah yang lain, karena memang ini tidak hanya terjadi pada perokok perempuan saja, tetapi pada remaja juga mereka menjadikan rokok itu sebagai sarana pempererat begitu. Ada juga yang sebagai pembentuk identitas mereka di kalangan teman bermain mereka. Jadi ada yang rokoknya itu berarti dia lagi punya uang gitu ya, lagi uang sakunya lagi banyak, jadi nanti paling digemari oleh oleh teman-teman sekitarnya. Jadi saya rasa ini juga hasil penelitian sebagai rokok sebagai pencair suasana itu juga banyak didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya begitu. Jadi bisa diimplikasikan kepada tidak hanya di Madura saja, tetapi di seluruh kota yang ada di Indonesia begitu, Dr. Fatwa. Oke, baik. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Anda Retna Siwi Padmawati, MA, selaku kopromotor untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan.
Terima kasih kepada Ketua Dewan Penguji atas waktunya. Pertama-tama saya ingin juga mengucapkan selamat kepada Mbak Promovenda, ya, dia Suta Wijayanti Suta, sudah sampai sejauh ini dan penelitiannya sungguh sangat menarik, gitu ya, dilakukan di suatu tempat di mana konstruksi sosial itu sangat ketat, begitu. Ya. Saya mempunyai 2 pertanyaan. Yang pertama adalah fokus dari penelitian ini adalah perilaku merokok untuk remaja perempuan. Ya. Tetapi kemudian Promovenda melakukan penelitian terhadap remaja laki-laki juga. Jadi mungkin ini bisa kita ketahui mengapa, gitu ya, penjelasannya seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, jadi berdasarkan konstruksi sosial pada masyarakat Madura di Sampang ini, diambil di Sampang, yang kurang lebih agamis, ya, ketat begitu, dan remaja terstigma jika dia itu melakukan perilaku merokok ini, ya. Apakah bisa dikatakan dari penelitian ini remaja putri ini akan mempunyai perilaku merokok yang menetap, gitu ya, ataukah ini hanya perilaku yang sementara, ya, mungkin berdasarkan hasil studi kualitatif ataupun juga kuantitatif barangkali, apakah ini ada akan mengarah kepada perilaku yang menetap, ya, atau seperti apa? Karena ini sangat berhubungan nantinya tentu dengan macam rekomendasi ataupun hal-hal yang akan dilakukan untuk selanjutnya. Saya kira itu 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Retnasiwi Fatmawati MA. Izinkan kami menjawab pertanyaan dari dokter. Nah, untuk fokus penelitian ini, perilaku merokok memang difokuskan pada remaja perempuan, tetapi kami juga memotret remaja pada umumnya, yaitu remaja laki-laki juga pada tahap penelitian pertama kami, begitu. Nah, ini sebenarnya mengapa dilakukan? Nah, kami melakukan ini karena ingin melihat pola dan itu apa beda, gitu ya, dari apa yang dilakukan perilaku merokok yang remaja laki-laki lakukan dengan remaja perempuan itu bagaimana, begitu. Nah, ternyata kami juga melihat, ya, bedanya cukup signifikan dalam artian pada waktu kami melakukan observasi perilaku merokok pada remaja laki-laki itu terbilang sangat-sangat dinormalisasikan, begitu. Bahkan ada anggapan bahwa kalau laki-laki tidak merokok di sana itu dianggap sebagai bukan laki-laki, begitu. Jadi laki-laki itu ya harus merokok di sana. Dan itu terjadi pada kalangan umur di SMP dan SMA, begitu. Dan ketika kami bertanya kepada informan pendukung kami yang notabene sudah mempunyai pekerjaan dan di atas dewasa, ya mereka menganggap itu normal walaupun mereka masih di umur 18 tahun. Perilaku merokok laki-laki itu normal, tetapi tidak untuk perempuan. Nah, ini juga terlihat bahwa perempuan di sana belum ekspos untuk perilaku merokoknya. Mereka diam-diam atau mereka merokok hanya di kalangan di temannya saja. Itu. Jadi kami melihat survei tersebut, kami mendapat banyak pembeda, banyak cerita menarik di situ bahwa memang antara laki-laki merokok di sana dan perempuan di sana sangat beda untuk perilakunya, begitu. Nah, untuk yang kedua, memang di lingkungan kami di Madura itu agamis, dan apakah nantinya remaja putri ini akan kedepannya akan terus merokok, begitu. Dan ini kebetulan sudah menjadi pertanyaan pada waktu kami melakukan in-depth interview, begitu. Kami melihat kira-kira kalian nanti merokok terus nggak sih, gitu, dari 11 informan, dan 11 informan menyadari menganggap bahwa
kami bisa kok berhenti kapan saja. Karena pada waktu kami mengukar pengetahuan ternyata mereka tidak tahu begitu bahwa rokok itu menyebabkan adiksi. Jadi saya bisa kok berhenti kapan saja. Jadi ya kalau saya mau berhenti, ya saya akan berhenti begitu. Tetapi sampai penelitian ini selesai dilakukan, mereka belum ada anggapan, belum ada istilahnya kemauan untuk berhenti. Tapi kami juga tetap menanyakan, kira-kira kalian akan berhenti tidak untuk kedepannya? Mungkin ya berhenti Mbak kalau saya nanti mempunyai anak begitu. Jadi batasnya untuk mereka berhenti merokok itu ketika mereka akan berkeluarga. Tetapi kita tidak tahu begitu ya, karena mereka menganggap bahwa merokok itu bisa berhenti kapan saja dan mudah untuk berhenti begitu ya, itu akan menjadi challenge untuk nantinya. Nah, oleh karena itu kami sebisa mungkin gitu membuat promosi nantinya preventif bahwa merokok itu memang sesuatu yang adiksi dan tidak mudah untuk berhenti begitu. Ibu Dr. Siwi, terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Dewan Penguji. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Profesor Dr. Anda R.A. Yayi Suryo Prabandari, MSc PhD, selaku promotor untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Bapak Ketua Dewan Penguji. Selamat siang semuanya, Ibu dan Bapak, dan juga Ibu dan Bapak penguji, penilai, dan kemudian juga pembimbing sekaligus para hadirin yang berada di virtual. Yang pertama-tama saya mengucapkan selamat juga pada Promovenda, Saudara Diah Wijayanti Suta, yang sudah mencapai pada tahapan ujian terbuka. Yang kedua, saya mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah dari penelitian yang tahap pertama, apa yang akan dilakukan oleh Saudara Promovenda, terutama di dalam kaitannya dengan pengendalian perilaku merokok remaja dan juga sekaligus cita-citanya yang akan mengembangkan kawasan tanpa rokok. Ini mungkin yang pertama adalah terutama di sekolah, tetapi apa yang akan dilakukan setelah penelitian ini. Yang kedua, saya menindaklanjuti pertanyaan penguji pertama, Dr. Rita Damayanti tadi, bahwa yang ditemukan dari planned behavior, teori planned behavior adalah norma subjektif. Nah, apa yang akan direncanakan oleh Promovenda terkait dengan hal ini, ya, bahwa ternyata perilaku merokok ini ada hubungannya dengan norma subjektif, ya, apa kata teman, apa kata orang. Kira-kira karena ada background public health dan promosi kesehatan, bentuknya nanti itu seperti apa? Tadi ini juga menindaklanjuti pertanyaan yang ada intervensi khusus gitu ya. Tapi ini saya dikaitkan dengan model yang ditemukan ternyata variabel yang bermakna adalah norma subjektif. Oke. 2 itu kami persilahkan. Terima kasih Profesor Dr. Anda Yayi Suryo Prabandari, MSc PhD atas pertanyaannya, Dokter. Ya, dari penelitian pertama kami memang memotret semua perilaku merokok yang dilakukan oleh remaja, juga memotret di mana lingkungan sosialnya, bagaimana lingkungan keluarganya, dan lain-lain. Dan memang cita-citanya adalah nantinya bisa dijadikan dasar naik ya ke bagian bagian pemerintahan yang memang bisa kami dekati untuk melaksanakan policy KTR begitu, karena memang yang dibutuhkan adalah policy yang bisa menekan akses itu tidak sembarangan untuk para remaja, karena yang menjadi tantangan di sini adalah mereka itu bisa merokok dengan mudahnya karena mereka sangat difasilitasi baik tempat dan juga tempat untuk mendapatkan rokok begitu. Rokok batangan atau rokok pun yang tidak bercukai juga mereka sering konsumsi begitu. Jadi dari penelitian tahap pertama memang cita-cita harapan kami yang pertama itu munculnya KTR di wilayah Kecamatan Sampang. Dan untuk yang kedua memang yang paling signifikan pada uji statistik di komponen plan of behavior itu terkait norma subjektif begitu. Nah, bagaimana nanti bentuk
aktifnya, kami nanti akan bekerja sama dengan sekolah, begitu juga melibatkan orang tua untuk melaksanakan preventif dan promotif, juga melibatkan juga di kalangan lingkungan pengajian yang tempat mereka mengaji untuk menjabarkan bahwa perilaku merokok itu merupakan perilaku yang sifatnya adiktif dan itu bukan sesuatu yang normal begitu. Memang tantangannya banyak sekali yang kami hadapi begitu, terutama di kalangan orang tua sendiri, karena sebenarnya ketika dari hasil survei itu hampir 100% itu remaja yang tinggal di Kecamatan Sampang itu mempunyai anggota keluarga yang merokok. Tetapi ketika kami tanyai apakah mereka berharap untuk remaja itu tidak merokok, mereka mendukung untuk tidak merokok. Jadi dari hasil wawancara itu kami muncul cercah bahwa mereka sebenarnya ada kemauan untuk mencegah bareng-bareng begitu untuk remaja tidak mulai untuk memulai perilaku merokok. Oleh karena itu nanti kita akan bekerja sama dengan pihak sekolah, nanti kita juga akan menggandeng orang tua, juga menggandeng lingkungan sekitar masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya promotif dan preventif begitu, Prof. Baik, masih ada waktu 3 menit, saya tindak lanjuti. Bagaimana dengan untuk pencegahan yang perempuan terkait dengan norma subjektif tadi? Iya, oke. Untuk yang perempuan ini memang sensitif begitu ya, karena dalam posisi ini yang perempuan itu masih belum ekspos, masih belum untuk masih takut begitu diketahui oleh keluarganya, terutama untuk orang tuanya begitu. Nah, kami juga akan menyediakan jasa konseling begitu yang bisa diterapkan di setiap sekolah. Nantinya mungkin kita sudah menyiapkan ada pioner untuk sekolah pertama itu di SMP 1 Sampang dan SMP 2 Sampang, karena mereka memang sudah ada sudah ada peraturan terkait untuk larangan tidak merokok di lingkungan mereka begitu. Tetapi di lingkungan lain masih di sekolah lain masih belum ada menerapkan itu. Nah, kami juga nantinya akan membuat suatu badan yang sifatnya konseling yang tidak hanya untuk curhat masalah yang berkaitan dengan pelajaran, tetapi kita akan menyediakan konseling ketika ada remaja yang ingin berhenti merokok, terutama perempuan ya, karena memang sifatnya sensitif untuk perempuan. Nanti kita akan membedakannya begitu perlakuannya dengan yang remaja laki-laki begitu, Dok, Prof. Pendekatannya pada sekolah. Ya. Ya, satu lagi, bagaimana budaya Maduranya nanti masuk atau religiusitasnya? Apakah akan dimasukkan? Iya, kita akan tetap memasukkan Prof. Yai, karena memang dari segi agamisnya begitu, ketika kita tanya kepada tokoh agama, memang perilaku rokok pada perempuan itu ya udah dapat stigma negatif dan itu tidak boleh begitu. Jadi kita juga akan memasukkan ke sisi regulitas, kita akan ke TPA-nya juga, ke setiap biasanya setiap hari Kamis mereka juga ada pengajian begitu di sekitar langgar-langgar mereka. Kita juga akan melakukan intervensi untuk promotif preventif, dakwahnya juga diikuti dengan dengan topik yang berkaitan dengan bahaya perilaku merokok gitu, Prof. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Ketua Dewan Penguji. Untuk memberikan waktu bagi tim penguji dalam menentukan hasil ujian, dengan ini rapat ujian terbuka ditunda. Tim penguji mendiskusikan hasil ujian kurang lebih 15 menit. Promovenda meninggalkan ruangan.
tim penguji selesai berdiskusi, rapat ujian terbuka dibuka kembali oleh Ketua Tim Penguji. Rapat ujian terbuka dinyatakan dibuka kembali. Ketua Tim Penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Promovenda, Saudari Diah Wijayanti Suta, SST MKes. Setelah tim penguji mempertimbangkan hasil ujian Saudari Promovenda, maka dengan ini Saudari dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Dan pada hari ini, tanggal 9 Maret 2023, Saudari diwisuda sebagai Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan. Promovenda dipersilahkan memindahkan kuncir toga ke sebelah kanan. Dan kita dapat saksikan bersama ijazah dari Dr. Diah Wijayanti Suta, SST MKes. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya promotor Profesor Dr. Anda Yayi Suryo Prabandari, MSI PhD, menyampaikan pesan-pesan. Terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan kepada saya mendapatkan kehormatan yang pertama untuk menyebut Dr. Diah Wijayanti Suta, SKM MKes atas pencapaian gelar akademik tertinggi dokter di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Kedua, selamat juga saya ucapkan pada Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya yang akan memperoleh doktor baru sebagai salah satu sivitas akademika dengan terselesainya studi dari Dr. Diah. Tentu saja yang ketiga, selamat untuk keluarga besar Dr. Diah Wijayanti Suta, putrinya telah berhasil mencapai gelar tertinggi di pendidikan. Tentu saja ini hasil dari bimbingan selama ini mulai dari kecil hingga dewasa. Saudara Dr. Diah Wijayanti Suta, penelitian ini perlu dikembangkan lebih lanjut agar pengendalian kebiasaan merokok di kalangan remaja di Indonesia dan khususnya di tempat Dr. Suta, yaitu di Madura, ini perlu dikembangkan. Hasil pada tahap pertama dapat ditindaklanjuti dengan mengisi keterbatasan yang sudah didiskusikan pada ujian tertutup. Demikian pula penelitian tahap kedua, kualitatif, tetap dapat ditindaklanjuti dengan kajian yang lebih dalam, mungkin menjangkau para wanita yang usianya lebih tua dan juga yang lebih muda dari yang sudah dilakukan penelitian kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan pada para penguji hari ini, Dr. Anda Rita Damayanti, MSPH dari Universitas Indonesia, Bapak Nur Hadi, Sarjana Sosial MSI PhD dari Fakultas ISIPOL, Universitas Gadjah Mada, dan juga penilai Dr. Santi Martini, Magister Kesehatan, sudah benar, nggih. Kemudian Dr. Anda Ati Triratnawati MA, dan keduanya ini Dr. Santi dari Universitas Airlangga dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Dr. Ati ini dari Fakultas Ilmu Budaya dari jurusan Antropologi Universitas Gadjah Mada, dan rekan kami sedepartemen Dr. Fatwa Sari Tetradewi MPH PhD. Para putri ini sebetulnya kami sudah sering bersama untuk pengendalian rokok dan penelitian merokok. Pak Nur Hadi, welcome to smoking world gitu ya. Dan rekan pembimbing juga yang ini selama ini juga penelitian bareng sudah lama, Dr. Anda Retna Siwi Fatmawati MA. Sekali lagi terima kasih atas pertanyaan yang bisa untuk memperbaiki dan kemudian melengkapi disertasi ini. Oleh karena Dr. Diah adalah dosen, diharapkan penelitian ini justru menjadi tonggak awal perjalanan karir dosen yang harus melakukan tridharma perguruan tinggi, karena selain pengajaran adalah penelitian dan pengabdian masyarakat. Penelitian tentang perilaku merokok di kalangan remaja masih memerlukan banyak kajian, terutama untuk pengendaliannya di tengah minimnya kebijakan pengendalian rokok di Indonesia. Sekarang sudah mulai membaik kebijakannya, tetapi masih perlu
orang-orang yang akan bisa bersuara lebih keras agar pengendalian rokok di Indonesia ini bisa lebih diperhatikan. Oleh karenanya penelitian dan plus pengabdian, karena daerah di tempat Dr. Suta ini memang memerlukan perhatian karena mempunyai kebudayaan dan juga religinya yang kuat, sehingga mungkin pendekatannya akan lebih memerlukan kajian lebih lanjut dan memerlukan pengabdian masyarakat yang nanti akan memperkaya Tridharma perguruan tinggi. Yang terakhir ini sebagai alumni Universitas Gadjah Mada bagi Dr. Suta, alma mater menguji kesetiaan dan berbagi untuk Ibu Pertiwi, terutama untuk pengendalian rokok di Indonesia. Sesuai dengan himne Gadjah Mada, bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti untuk Ibu Pertiwi, dan di dalam kesatuanmu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kekayaan, kejayaan Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ujian terbuka ini ditutup, dengan ini diberitahukan bahwa Saudari Dr. Diah Wijayanti Suta SST MKes adalah doktor ke-5.774 yang lolos ujian di Universitas Gadjah Mada. Maka dengan ini rapat ujian terbuka dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian rapat ujian terbuka program Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM telah selesai.